Angka kasus positif COVID-19 di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Jika angka kasus positif tidak bisa dikendalikan, bukan tidak mungkin Bali akan kembali tertutup bagi wisatawan. Di tengah kondisi pariwisata Bali yang belum sepenuhnya pulih, angka kasus positif COVID-19 malah semakin tinggi dalam beberapa hari terakhir. Sebagian besar kasus terjadi akibat transmisi lokal. Jika angka kasus positif tidak bisa dikendalikan, bisa saja Bali akan kembali tertutup untuk wisatawan. Kalau seandainya kasus ini terus meningkat gitu, apa kemungkinan ditutup kembali seperti dulu, Pak? Ya, itu arahan Bapak Presiden kan begitu. Harus kita pintar-pintar menginjak rem dan gas. Ya kan, arahan beliau seperti itu. Kapan kita menginjak gas dan kapan kita harus menginjak rem. Jadi dievaluasi kembali. Makanya kalau nanti ini berkembang terus, maka bukan tidak mungkin kita harus menginjak rem. Maka supaya kita pemerintah tidak menginjak rem, mari kita disiplin. Untuk mengantisipasinya, Pemprov Bali menambah ruang isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19, seperti di Rumah Sakit Bali Mandara, Rumah Sakit Siloam, dan Rumah Sakit Sanglah Denpasar, dengan jumlah total 45 tempat tidur. Isolasi mandiri juga diterapkan bagi mereka yang tak bergejala. Jumlahnya sekitar 200 orang. Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga telah membentuk tim pengendali untuk penanganan pasien COVID-19. Di karantina provinsi itu ada 130-an ya. Kemudian di karantina mandiri ada 200 kan, 300 sisanya itu ada di rumah sakit. Kurangin kan? Tapi sekarang gimana Pak untuk kapasitas rumah sakit? Apakah Mencukupi dengan jumlah yang memang terus sudah nambah? mulai penuh ya, tapi kita distribusi rumah sakit kita atur. Sekarang sudah ada tim pengendali di rumah sakit sehingga yang berat-berat itu masuk di Sanglah. Pertanggal 5 September, terdapat penambahan 165 kasus baru dan 94 kasus sembuh dengan 10 kematian. Total kasus aktif yang sedang ditangani sebanyak 1.046 kasus. Sinta Pramadewi, Kompas TV, Denpasar, Bali. Angka kasus positif COVID-19 di Provinsi Bali dalam beberapa hari terakhir terus meningkat. Untuk membahasnya, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Dewi Nitya. Dewi, hingga kemarin berapa total kasus positif COVID-19 di Bali? Dan wilayah mana yang persebarannya cukup banyak? Iya, baik Juno, terima kasih. Jadi memang per tanggal 6 September 2020, update dari pemerintah Provinsi Bali bahwa terdapat penambahan 140 kasus positif COVID-19 di Bali menjadi 6.212 kasus. Di mana terdapat 90 penambahan kasus sembuh, sehingga kasus sembuh menjadi 5.017 dan 7 kasus penambahan kematian menjadi 105. Di mana total kasus aktif di Provinsi Bali untuk COVID-19 sendiri yang ditangani saat ini adalah sebanyak 1.090 kasus. Di mana di Provinsi Bali sendiri hingga saat ini memang kasus positif COVID-19 yang terbanyak masih ada di Kota Denpasar dengan total kasus positif sekitar 1.700 kasus. Namun di samping itu jumlah kasus COVID-19 yang sembuh juga tertinggi ada di Kota Denpasar, di mana kasus sembuh di Kota Denpasar sendiri ada sejumlah 1.600 kasus. Dan di mana selain itu juga disusul oleh Kabupaten Badung sekitar 800 kasus positif, kemudian Kabupaten Gianyar, dan kasus terendah juga ada di Kabupaten Jemberana, Bali. Juno. Ya, ini Denpasar tercatat ada 1.700 kasus dan juga yang mengalami kesembuhan ada 1.600 kasus, dan selainnya ada Badung yang juga menjadi sorotan penularan COVID-19 di Bali. Lalu jika penyebaran virus ini tidak bisa dikendalikan, apakah ada wacana dan bagaimana mitigasi terkait dengan wisatawan yang akan datang di Provinsi Bali, dan apakah ada kemungkinan ditutup bagi wisatawan, Dewi? Ya, Gubernur Bali sempat membahas terkait dengan penundaan pembukaan pariwisata Bali tahap ketiga yang rencananya akan dibuka pada tanggal 11 September 2020 mendatang. Namun melihat jumlah kasus positif COVID-19 yang masih kian bertambah ya, dan juga sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 tentang pelarangan sementara kedatangan orang luar negeri masuk ke wilayah Indonesia juga menjadi salah satu pertimbangan, sehingga Gubernur Bali masih menyatakan bahwa pembukaan pariwisata Bali tahap ketiga untuk wisatawan mancanegara khususnya juga masih akan ditunda. Dan sampai saat ini juga pemerintah Provinsi Bali masih akan terus melihat dan memantau bagaimana perkembangan kesehatan masyarakat utamanya di Bali dan juga utamanya daerah-daerah yang menjadi titik pariwisata
untuk kemudian diambil langkah sehingga diharapkan memang pariwisata di Bali bisa segera dibuka untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata yang ada di Bali. Juno. Ya, tentu ini masih dipantau terus dengan kesehatan warga di Provinsi Bali. Lalu Dewi, ini yang terakhir terkait dengan protokol kesehatan. Lalu apa saja yang telah dilakukan oleh Provinsi Bali untuk mengetatkan upaya dan menekan penularan virus corona di Provinsi Bali? Apakah sudah maksimal hingga saat ini, Dewi? Ya, Gubernur Bali telah mengeluarkan peraturan gubernur atau Pergub nomor 46 tahun 2020 di mana di sana akan dibahas tentang hukuman ketat bagi para masyarakat yang tidak menggunakan masker akan didenda sebanyak Rp100.000. Selain itu juga untuk usaha-usaha yang ada di Provinsi Bali yang tidak memfasilitasi usahanya dengan tempat cuci tangan juga akan didenda sebesar Rp1 juta. Dan mulai 7 September 2020 di mana hari ini juga telah diterapkan sidak di beberapa daerah di seluruh Provinsi Bali dan tadi pagi ya, Senin pagi tadi juga telah dilakukan sidak begitu di Kabupaten Kelungkung yang melibatkan TNI, Polri dan juga desa adat. Di mana desa adat di sini berperan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat di Kabupaten Kelungkung bahwasanya jika masyarakat melakukan pelanggaran tidak menggunakan masker akan didenda Rp100.000 dan apabila tidak ada alat mencuci tangan di usahanya juga akan didenda Rp1 juta. Jadi untuk meminimalisir warga yang tidak tahu tentang Pergub Bali ini. Dan itu telah dilaksanakan di Kabupaten Kelungkung pada Senin 7 September 2020 pagi tadi. Dan itu juga dilakukan serentak di seluruh wilayah di Provinsi Bali, Juno. Baik, Provinsi Bali atau pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan aturan gubernur terkait dengan sanksi ataupun denda bagi warga yang tidak mengenakan masker senilai Rp100.000 dan juga denda Rp1 juta bagi perusahaan yang tidak menerapkan protokol kesehatan di Provinsi Bali. Terima kasih rekan Dewi Nitya terkait dengan indikasi naiknya kasus positif corona di Provinsi Bali.